Muhammad Sang Teladan. Karya Zaim Ukhrawi. Bersama Khadijah. Muhammad digambarkan sebagai seorang dengan perawakan sedang, tidak kecil dan tidak besar. Rambutnya hitam berombak dengan cambang lebar. Matanya hitam, roman mukanya seperti selalu merenung. Ia gemar pula berhumor, tetapi tak pernah tertawa sampai terbahak yang membuat gerahamnya tampak. Ia juga tak pernah meledak marah. Kemarahannya hanya terlihat pada raut muka yang serius serta keringat kecilnya di dahi. Muhammad inilah yang dipertimbangkan Khadijah sebagai suaminya. Saat itu Khadijah binti Khuwailid berusia 40 tahun, 15 tahun lebih tua dibanding Muhammad. Ia seorang pengusaha ternama di Mekah. Bisnisnya menjangkau wilayah Syria, daerah yang menjadi persimpangan antara jalur sutera, Cina Eropa dengan jalur Syria, Yaman. Ia cantik, lembut, tetapi sangat disegani masyarakatnya. Orang-orang Mekah menjulukinya sebagai At-Thahiroh, seorang suci, dan Sayyidatul Quraisy, putri terhormat Quraisy. Khadijah dan Muhammad sama-sama keturunan Qusay. Khadijah lalu menyampaikan keinginan menikah tersebut pada Muhammad, melalui Nufaisah, sahabatnya. Muhammad sempat gamang. Ia bukan seorang berada. Namun kedua belah pihak keluarga mendukung mereka. Muhammad menikahi Khadijah dengan mas kawin 20 unta. Paman Khadijah, Umar bin Asad menjadi wali lantaran Khuwailid telah meninggal sebelum Perang Fijar. Muhammad kemudian tinggal di rumah Khadijah. Keluarga mereka tentram dan damai. Pada usianya yang terbilang tua, Khadijah masih melahirkan 6 anak. 2 anak pertama, Qasim dan Abdullah meninggal selagi kecil. 4 putri mereka tumbuh hingga dewasa. Zainab yang sulung dinikahkan dengan keponakan Khadijah, Abul Ash bin Rabi. Ruqayyah dan Ummi Kulsum dinikahkan dengan kakak adik putra Abu Lahab, paman Muhammad, yakni Utbah dan Uthaibah. Setelah ajaran Islam turun, Abu Lahab meminta anak-anaknya menceraikan anak-anak Muhammad. Kelak mereka menikah dengan Khalifah Utsman bin Affan. Putri-putri Muhammad ini kemudian satu persatu meninggal juga. Mula-mula Ruqayyah yang wafat, lalu disusul oleh Ummi Kulsum. Si bungsu Fatimah saat itu masih kecil. Setelah masa Islam, Fatimah dinikahkan dengan Ali. Pasangan Muhammad Khadijah tidak egois, tidak hanya memikirkan keluarganya sendiri. Mereka juga memikirkan orang lain. Setiap musim paceklik tiba, Halimah, ibu susu Muhammad, selalu datang minta bantuan. Mereka akan membekali pulang Halimah dengan air serta bahan pangan yang diangkut unta untuk memenuhi kebutuhan warga desanya. Mereka juga menolong Abu Thalib dari kemiskinan dengan cara menemui Abbas, pamannya yang kaya, untuk mengadopsi salah seorang anak Abu Thalib, yaitu Ja'far. Sementara itu keluarga Muhammad mengasuh Ali, anak Abu Thalib yang lainnya. Muhammad mendapat penghormatan besar saat renovasi Ka'bah. Saat itu Ka'bah telah retak. Lokasinya di cekungan perbukitan batu membuat Ka'bah selalu dilanda banjir di musim hujan. Masyarakat bermaksud membangun Ka'bah menjadi bangunan baru, tetapi tak seorang pun berani memulai merobohkannya. Setelah tertunda beberapa lama, Walid bin Mughirah memberanikan diri untuk memulai penghancuran itu. Ka'bah dibangun kembali hingga setinggi 18 hasta atau sekitar 11 meter. Pintunya ditinggikan dari tanah sehingga aman dari banjir. 6 tiang dipancangkan dengan komposisi berderet 3-3. Untuk pembangunan itu, warga Mekah membeli kayu milik pedagang Romawi, Bakum, yang kapalnya pecah di dekat Jeddah. Bakum bahkan bersedia membantu pembangunan itu bila didampingi Qobti, nama orang atau istilah tukang kayu di Mekah. Tukang kayu Mekah. Pekerjaan berjalan lancar. Hubal, arca terbesar, telah dimasukkan ke dalam Ka'bah. Namun, kemudian muncul persoalan saat proses penempatan Hajar Aswad. Semua kabilah ingin mendapatkan kehormatan itu. Keluarga Abduddar dan Adi bahkan telah mengangkat sumpah darah untuk menyerang siapapun yang akan mengambil tugas itu. Orang tertua dan terhormat di antara mereka, Abu Umayyah bin Mughirah dari Bani Makhzum, mengajukan usul. Urusan penempatan Hajar Aswad sebaiknya diserahkan kepada orang pertama yang masuk ke pintu Syofa, siapapun dia. Tanpa diduga, orang itu ternyata Muhammad Al-Amin. Walau Muhammad mendapat kehormatan itu, tetapi secara bijaksana dia melibatkan semua keluarga untuk meletakkan batu hitam itu. Ia pun membentangkan kain. Semua pemimpin kabilah dipersilakan memegang pinggir kain. Muhammad mengangkat batu itu ke atas kain, lalu semua secara bersama-sama menggotong batu tersebut. Kemudian Muhammad kembali mengangkat dan meletakkannya pada tempat semestinya. Kebijaksanaan itu membuat semua kabilah merasa puas.